Halo, selamat jumpa lagi dengan saya Tono Rahmat. Pada materi kali ini saya akan memberikan materi tentang tanda kunci. Sebetulnya kalau kita memahami kunci itu kadang-kadang di masyarakat bisa maknanya berbeda dengan yang saya maksud sebagai tanda kunci. Kunci itu kalau di masyarakat lebih dekat dengan akor, ya. Kunci G, kunci A minor gitu ya, kunci C mayor. Nah, itu biasanya masyarakat awam menyebutnya demikian. Tapi kalau tanda kunci di dalam notasi musik, yakni notasi balok, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah clef. C-L-E-F, clef. Sementara kalau di bahasa Inggris kan tanda kunci itu key. Nah, key dalam bahasa Inggris maknanya lain lagi. Key itu nanti berhubungan dengan tanda mula. Ya, tanda mula atau tanda birama. Gitu ya. Makanya saya barangkali dalam materi ini lebih baik menyebutkan clef saja, bukan kunci, ya. Clef. Kunci yang umum atau tanda kunci yang umum atau clef yang umum dipakai adalah tanda kunci G atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan treble clef, dan satu lagi adalah tanda kunci F, ya, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan bass clef. Ya, jadi kunci G atau treble clef kita sebut saja untuk video ini G clef atau clef G, ya, clef G. Bagaimana bentuk dan cara menuliskannya? Perhatikan gambar. Gambar clef G ini di dalam notasi balok atau notasi musik seperti itu, ya. Lalu untuk menuliskannya, sebetulnya clef G ini terbagi dua cara menuliskannya. Dimulai dengan garis vertikalnya dulu, kemudian berikutnya adalah garis lengkungannya, ya, garis lengkungannya. Jadi kalau digabungkan antara garis vertikal dengan garis lengkungannya, maka menjadi clef G. Ya, clef G. Nah, kenapa disebut clef G? Yaitu tadi dari lengkungan, garis lengkungan itu, ya. Mirip seperti huruf G. Ya, menyerupai huruf G. Maka orang mengenalnya sebagai kunci G atau dalam video ini disebut clef G. Ya, clef G. Apa fungsi dari clef G? Clef G itu kalau diletakkan di paranada, umumnya diletakkan pertama kali di sebelah kiri paranada. Ya, paling kiri paranada. Itu biasanya diletakkannya di sana. Dan bagaimana cara menuliskannya atau meletakkannya? Perhatikan gambar. Ya, ada gambar clef G pada paranada. Posisinya ada di sebelah kiri pada paranada. Nah, clef G atau keberadaan clef G pada paranada ini akan memberikan identitas not-not yang ditulis pada paranada tersebut. Ya, memberikan identitas not-not yang ditulis pada paranada clef G. Ya. Identitasnya apa saja? Nah, kalau sudah ada clef G, maka garis pertama, ya, ini yang bunyinya demikian, itu ada di not pada garis pertama. Saya
sementara ini menggunakan not penuh ya. Untuk penjelasan tentang not penuh barangkali nanti bisa dipelajari pada video berikutnya. Jadi not yang ditulis pada garis pertama, garis paling bawah itu adalah not E. Not E. Nadanya adalah ini. Ya. Atau bunyinya, ya. Bunyi atau nadanya ini. Tapi notnya namanya E. Ya, E. Kalau lebih lengkap lagi adalah not E oktav 1. Tapi sementara ini cukup ditulis dengan sebutan not E saja. Ya, pakai huruf kecil. E-nya pakai huruf kecil seperti pada gambar. Kemudian berikut setelah garis, not pada garis pertama adalah not pada spasi pertama. Ya, perhatikan pada gambar. Yaitu nadanya adalah ini. Maka notnya dinamakan not F. Not F, pakai huruf kecil ya, not F. Itu ya. Not F. Kemudian lanjut di garis kedua, not yang diletakkan pada garis kedua para nada adalah not G ya. Tuh ya. Bunyinya seperti ini. Jadi kalau 3 nada saya bunyikan satu persatu. E, F, G. Kalau turun G, F, E. Dan kita tidak boleh lupakan ya nama ini. Jadi kalau kita mendengar bunyi ini atau nada ini, itu adalah not E yang terletak di garis pertama. Kalau kita mendengar nada ini pada para nada itu sebetulnya adalah not F. Not yang ditulis pada spasi pertama. Kalau ini dia itu adalah not G. Ya. Jadi nada ini adalah not G. Bisa kita nyanyikan misalnya. Iraram gitu ya. Iraram. Oke, lanjut. Setelah not pada garis kedua, berikut adalah not pada spasi kedua. Ya. Not pada spasi kedua. Ini adalah not A. Jadi kalau bunyinya ini atau nadanya ini adalah not A. Ya, not A, not yang ditulis pada spasi kedua. Begitu ya. Nah, kemudian di garis ketiga, ya, di garis ketiga adalah B. Not B. Ya, bisa diperhatikan pada gambar ya. B, not yang ditulis pada garis ketiga. Bunyinya ini. Ya, kalau dimainkan dari awal garis pertama, urutan ya. Not E, not F, not G, not A, not B. Ya. Ini sebetulnya dengan 5 nada kita bisa dapatkan satu lagu ya.
Gitu ya. Ini saya mengarang saja. Tapi sudah mendapatkan melodi dari 5 nada tadi. Ya. Kemudian berikutnya not pada spasi ke-3. Itu adalah not C, ya. Bunyinya tuh. Ya. Berikutnya not pada garis ke-4, yaitu D. Ya, perhatikan gambar. Ini adalah not D. Jadi apapun not ketika ditulis di garis ke-4 ya namanya not D. Ya. Kemudian not yang ditulis pada spasi ke-4, ya. Tuh. Ini bunyinya, notnya adalah E. Nah, ketemu tuh, ada E yang di bawah, yaitu ini. Dan ada not E lagi. Jadi ada not E di garis pertama, ada not E di spasi ke-4. Ya, oke. Kemudian ada not F. Not F itu ada pada garis ke-5. Nah, ini bunyinya. Ya, nadanya ini. Nama notnya adalah F. Berarti dalam satu paranada yang menggunakan clef G, bunyinya kalau dari bawah itu kalau diurutkan, ya, perhatikan gambar. Turunnya tuh, gitu ya. Jadi ada 9 not yang sudah bernama. Kalau sebelumnya kita hanya mengenal not garis dan not spasi dan belum bernama. Ya, di video sebelumnya. Tapi sekarang kita mengenal namanya. Ya, namanya not pada garis pertama pasti adalah E. Kalau ini saya acak ya. Nada ini adalah nada A. Di mana A? A ada pada spasi ke-2. Ini misalnya. Ini nada D. Di manakah letak D? D terletak di garis ke-4. Tapi itu semua bisa bernama not-notnya karena sudah menggunakan clef G. Ya, clef G. Nah, sementara di video yang lalu kita juga sudah belajar tentang adanya not-not di garis bantu. Ya, maka not-not di garis bantu itu juga bisa bernama kalau sudah menggunakan clef G. Saya ambil not-not yang ada di bawah paranada. Ya, jadi not-not yang ditulis pada garis bantu di bawah paranada. Terakhir di paranada clef G di garis pertama paling bawah adalah not E. Yang terakhir yang ada di paranada, tapi yang paling bawah. Lalu kalau ada not yang menggantung di garis pertama, di bawahnya E ini. Nah, ini adalah not D. Ya, not D. Tuh, ya. Jadi ini adalah not yang menggantung di bawah garis pertama. Dari sini, ini E garis pertama. Nah, ini not
yang menggantung di bawah garis pertama. Kemudian ada turun lagi. Ternyata ada not yang di garis bantu pertama. Ya, setelah ini itu ada not yang ditulis di garis bantu pertama, yaitu adalah not C. Ya, not C. Ya. Jadi kalau kita urutkan ada tambahan 2 not ya di bawah para nada dengan memanfaatkan garis bantu. Nah, garis bantu pertama adalah not C. Jadi sudah lebih banyak lagi jumlah nama not yang kita kenal dengan menggunakan clef G, yaitu C di garis bantu pertama, D not yang menggantung di garis pertama, E di garis pertama, F di spasi pertama, G di garis kedua, A di spasi kedua, B di garis ketiga, C di spasi ketiga. Kemudian D di garis keempat. Ya. E di spasi keempat dan F di garis kelima. Ya, jadi kalau kita mulai dari bawah lagi, udah lebih banyak ya. Ada tambahan 2 not. Karena not yang pada garis itu adalah ini. Ya. Ditambah 2 not yang ada di bawah para nada, yaitu berarti kita sudah mengenal ada 11 not yang bernama C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F. Nah, lanjut. Ada not lagi. Ini bunyinya, maka ditulisnya di mana? Tulisnya adalah di atas garis kelima. Perhatikan gambar. Ya, di atas garis kelima. Tuh. Ini adalah not G. Kemudian ada not di garis bantu di atas para nada. Not yang ada di garis bantu pertama di atas para nada. Bunyinya ini. Tuh. Ya. Ini. Oke. Jadi ada tambahan kalau kita kenal not di luar para nada ada G, ada A. A ini adalah not pada garis bantu pertama di atas para nada. Sehingga kalau diurutkan lagi dari bawah kita akan mendapatkan not-not, nama-nama not C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A. Ya. Jadi kalau ada para nada dengan clef G dan tambahan garis bantu, setidaknya ada tambahan menggunakan 1 garis bantu, baik di bawah para nada maupun di atas para nada, maka jumlahnya menjadi 14 nama not yang kita kemudian kenal. Ya, kita akan mengenali itu. Ya, itu adalah nama-nama not di para nada kunci G ketika kita menggunakan kunci atau clef G, ya. Jadi para nada clef G. Notnya kemudian bernama. Kalau tanpa clef G,
misalnya pakai clef yang lain, maka nanti namanya berbeda lagi. Ini hanya berlaku hanya pada para nada clef G, maka nama-namanya menjadi seperti itu. Ya. Oke, baik, sampai di sini materi kita. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Salam.